Bu, ini kan sekarang lagi hangatnya ini isu haji yang dipulangkan. Musim haji ini kan beberapa waktu lalu kan dari embarkasi Makassar tuh ada 34 orang haji yang sudah beribadah di sana dipulangkan oleh negara Arab karena dianggap ilegal. Ini ceritanya gimana, Bu? Sebetulnya di Arab itu ada dua musim. Pertama musim haji, kedua yang tidak haji atau biasanya musim umroh. Nah, sistem di Mekah itu, misalnya sistem penyewaan hotel, mau penyewaan kamar gitu ya, itu mengacu pada dua musim itu. Dan bisa jadi misalnya harga satu musim haji, 1-2 bulan itu sama dengan sepanjang musim umroh 10 bulan. Nah, ini yang harus kita pahamin. Nah, pertanyaannya, visa ini sebetulnya visa apa sih yang mereka dapat? Misalnya visa umroh. Harusnya kan yang menerbitkan visa ini menurut saya kan pemerintah Saudi ya. Nah, itu tinggal regulasi visanya disesuaikan dengan manajemen jemaah di musim haji. Misalnya pada saat musim haji, pemerintah Arab itu yang mau diterima visa apa? Berarti kan mereka harus bikin limit visa umroh sampai misalnya 1 atau 2 minggu atau 1 bulan sebelum haji. Kan sederhana, tinggal dibikin aja tanggal maksimalnya, tanggal expirednya. Tapi kalau tanggal expirednya itu sepanjang musim haji visa ini masih berlaku, ya orang kita otomatis juga bertahan di Arab gitu loh. Jadi karena visanya secara normatif dia tidak salah. Nah, yang kita sayangkan kalau dideportasi apapun kan ini warga negara kita ya. Kalau untuk saya ada penjelasan apa, informasi apa yang salah. Ya kan, apakah memang dia tidak paham, artinya dia melihatnya, oh saya masih masa berlaku visa saya masih ada. Ya orang kita pasti cenderung bertahan di situ gitu loh. Di musim haji, karena menyangkut ibadah dan lain-lain, itu kan ada ya ibadahnya misalnya di bulan Ramadan atau menjelang haji. Atau dia juga selama musim haji visa dia masih berlaku. Ya dia juga pasti akan berusaha stay. Ya, secara apa bisa dipahamin gitu ya, karena susahnya mendapatkan visa haji. Jadi menurut saya kalau misalnya sepanjang musim haji itu mereka harus keluar, ya jangan sampai dikeluarkan. Harusnya pada saat penerbitan visa dibatasi aja masa berlakunya, expirednya gitu loh. Visa masa berlakunya ya berarti sepanjang musim haji pemerintah Arab mengeluarkan visa sampai dengan sebelum musim haji. Menurut saya itu lebih fair daripada berharap orang keluar padahal orang juga nggak paham. Kan kasihan Pak. Kasihan ya, mereka udah Ya, sampai sana dipulangkan. Dan saya yakin mereka juga niatnya baik gitu. Pasti mereka juga berusaha, oh kalau bisa haji siapa tahu, namanya orang ibadah haji itu kan untuk orang Indonesia itu kan satu ibadah yang benar diidam-idamkan gitu loh. Kita juga harus memahami itu. Kalau mereka bisa punya rentang waktu visa di musim haji mereka bisa stay, ya mereka pasti seneng gitu loh. Ngambil kesempatan. Iya, gitu tapi ya. kalau pemerintah Arab memang bikin regulasi sepanjang musim haji itu orang yang lain jemaah di luar visa haji itu nggak boleh masuk, ya dibatasin aja visanya. Menurut saya lebih fair lah gitu ya. Ya memang saat ini juga dikhawatirkan nanti kan jemaah umroh yang masih 100 ribuan yang nggak pulang ini. Itu dia. Nantinya akan membludak di Armuna. Nah, itu menurut Arafah, saya kalau udah di Musdalifah, situ kan Mina. kontrolnya susah. Ya. Ya kan, memang Arab itu bikin, pemerintah Saudi itu bikin aturan seminggu sebelum ibadah itu kan Mekah ditutup. Jadi orang nggak bisa keluar masuk. Tapi pertanyaannya yang masih ada di dalam gimana? Ya secara normatif mereka masih ada visanya, izinnya. Iya kan? Nah ini yang menurut saya harus aturan pengeluaran atau penerbitan visa dengan aturan manajemen sirkulasi jemaah haji di Tanah Suci itu harus sinkron. Karena Arab ini kan seperti kita tahu dia bukan kota besar. Dia kota yang kapasitasnya terbatas. Bahkan sepanjang haji berlangsung ya mereka libur gitu kan. Hotel juga semua ya untuk persiapan haji semua, catering dan lain-lain, transportasi itu sudah dengan hitungan distribusi logistik itu sudah dihitung kapasitasnya. Nah memang menurut saya kebijakan tentang penerbitan dan batasan visa untuk tinggal di Mekah khususnya
pada saat musim haji. Nah itu yang harus diatur. Jadi jangan sampai kejadian deportasi ini kan yang rugi kan warga kita ya Pak. Itu kan apapun dibilangnya orang Indonesia gitu ya. Ya kita juga nggak enak lah gitu loh melihat fenomena deportasi ini. Kesannya kita maksa haji gitu kan. Padahal ya masa berlaku visa mereka masih ada. Kecuali kalau mereka tidak punya visa itu lain masalah. Cuma masalahnya kan kuota yang sudah ditentukan menjadi nanti membludak akibat visa umrohnya masih tetap harusnya visa umroh dibatasi. Ya, waktunya tadi ya. Iya, jadi orang tidak ada di situ. Dan memang juga isunya juga ada memang travel, ada oknum dari kementerian yang katanya nakal menjual visa yang dari orang-orang yang sudah dipakai yang meninggal tuh kepada visa percepatan haji. Gimana tanggapannya? Nah, ini kita juga baru dengar gitu ya, tapi kayak gini kan agak susah dibuktikan ya. Dijualnya ke siapa pasti nggak ada yang ngomong ya kan, dijualnya berapa, kasak kusuk lah sifatnya. Tapi poinnya gini, pada prinsipnya Kementerian Agama memperoleh visa dari pemerintah Saudi tidak membayar. Dan visa itu didistribusikan menjadi 2. Pertama visa haji reguler dan visa haji khusus. Yang komposisinya kemudian sudah ada di dalam undang-undang 8% itu reguler, 8% haji khusus dari total visa yang diterima. Nah, ada juga visa haji misalnya visa undangan dari pemerintah Saudi yaitu visa furoda. Nah ini biasanya diberikan langsung lewat jalur dari kedutaan atau jalur dari kerajaan ketika seseorang punya hubungan baik. Nah ini juga banyak yang dijual belikan ya. Nah tapi itu di luar ranah Kementerian Agama kalau visa furoda. Nah ini kalau ada pergeseran misalnya memang Kementerian Agama bisa menetapkan visa ini dengan peraturan menteri. Tapi menurut saya ketika itu ditetapkan ya harus disinkronisasi juga dengan komposisi yang ada di keputusan presidennya gitu. Jadi secara normatif memang ini harus pembagian visa ini harus rapi. Tapi sebagai informasi itu semua tidak ada yang dijual gitu loh. Sifatnya ya itu memang kuota dari pemerintah Arab didistribusikan ke jemaah Indonesia. Nah kalau ada menjual belikan visa, ya itu menurut saya harus kemudian juga ya diinvestigasi gitu, ini siapa gitu kan, karena itu bukan barang jual beli gitu, itu barang government to government gitu ya, yang kemudian dialokasikan untuk jemaah haji Indonesia, baik yang melalui layanan haji khusus ataupun haji reguler gitu.